Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita untuk melihat bagian kedua ketika kita akan merenungkan arti daripada sedekah di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-20. Coba kita lihat bersama menyambung dari pelajaran kita sebelumnya. Saudara yang terkasih, ketika kita membaca dari Matius pasal 5 ayat 20, dia katakan begini. Untuk terjemahan baru, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dikatakan tentang hidup keagamaan. Ya, ini teguran Yesus kepada murid-murid. Ya, ketika ada orang Farisi, ahli-ahli Taurat ada bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus menegur juga orang Farisi dengan kehidupan yang munafik dan sebagainya. Itu sudah sering kita dengar di dalam Alkitab, dalam kitab-kitab Injil. Nah, kalau kita lihat ini dalam terjemahan lama dikatakan sebenarnya, aku berkata kepadamu, jikalau tiada kebenaranmu terlebih daripada kebenaran segala ahli Taurat dan orang Farisi, sekali-kali tiada dapat kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ada dua terjemahan yang berbeda dari lama dan baru. Ya, mana yang benar kita akan melihatnya seperti ini. Kalau kita lihat dari terjemahan daripada kata aslinya dalam bahasa Yunani, itu dikatakan tentang lego garhimin hoti en mi periseuse himon di kaiosina. Jadi kata yang saya tulis dalam warna kuning, di kaiosunen, ya. Nah, itu adalah kata-kata tentang kebenaran itu, ya. Saya tidak lanjutkan yang lainnya, tetapi ini mau menyatakan tentang arti kata dikaiosune yang akan kita lihat bersama, ya. Sehingga kalau kita lihat bahwa dikaiosune, ya, dari akar katanya dikaiosune, itu dipergunakan, ya, usually if not always in a Jewish atmosphere. Jadi dia mau katakan biasanya jika tidak selalu dipakai di dalam atmosfer Yahudi. Artinya bahwa dikatakan justness, righteousness itu kebenaran. Practically artinya a divine righteousness, jadi kebenaran ilahi. Ya, jadi sebenarnya akhirnya kita tahu bahwa kata dikaiosune ini artinya ada dua penggunaan, ya. Kita bisa lihat di sini dikaiosune. Itu usually bisa dikatakan tentang kebenaran, keadilan, atau unusually dalam konteks Judeo-Hellenistik. Ya, artinya dalam atmosfer Yahudi ada konteks tersendiri. Nah, kalau kita baca dari Haberit dikatakan tentang ki ani omer lakem im lo tihye si katekem, kemudian merubah mitsikat hasoferim vehaperusim lo tafou bamalkut hasamayim. Nah, kata sedekah atau sedekah kalian artinya mau dikatakan gini, sebab aku berkata kepada kalian, ya, kepada kalian bahwa sedekah kalian, ya, kalau tidak lebih, ya, daripada sedekahnya ahli Taurat dan orang Farisi, ya, maka dikatakan bahwa kalian tidak akan masuk di dalam kerajaan sorga, bamalhut asamayim. Ya, jadi ini betul-betul sebuah peringatan keras yang Tuhan sampaikan ketika dia berbicara dengan orang-orang murid-muridnya yang adalah orang-orang Yahudi berbahasa Aramik. Ya,
Nah, harus dipahami dalam konteks pada saat itu. Nah, ini yang kita akan belajar. Karena apa? Mengapa kata di kayu sune harus diterjemahkan dengan kata sedekah? Artinya ceriti, derma, sedekah. Karena dikatakan sedekah kalian dari sedekahnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, nanti kita akan melihat semuanya ini dalam konteks sehingga kita bisa melihat apa maknanya yang sebenarnya. Nah, saya mau membawa kita untuk melihat kondisi daripada Israel ketika terpecah jadi dua kerajaan. Kerajaan Israel Utara itu Israel, kemudian kerajaan Israel Selatan dengan kerajaan Yehuda. Ya, karena hanya tinggal dua suku. Nah, 10 suku yang di atas itu dibuang ke Asyur tahun 720 sebelum Masehi, 22 sebelum Masehi. Nah, tetapi yang satunya lagi yang adalah Israel Selatan itu bertahan ya sampai dengan tahun 586 ya, kurang lebih tahun 600-an sebelum Masehi ya, sekitar di situ. Sehingga apa? Terjadilah bangsa Babel yang menghancurkan akan Israel Selatan, dan banyak orang-orang Israel yang dibuang ke pembuangan di Babel. Ya, kurang lebih sekitar 70 tahun mereka dibuang di Babel sampai akhirnya ada dekret Kores yang membolehkan mereka pulang ke Yerusalem. Ya, jadi kita melihat kondisi ketika apa? Ketika mereka ada di Babilonia, di mana Yerusalem dihancurkan, bait suci tempat mereka mempersembahkan korban sudah tidak ada lagi, hancur. Sehingga ketika mereka ada di Babilonia, mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk apa? Memberikan persembahan korban. Ya. Sehingga pembuangan di Babel itu menimbulkan mereka berpikir keras, lalu membuat tatanan agamawi yang baru, yaitu korban penebusan. Yaitu di mana disubstitusikan. Nah, itu disubstitusikan dengan apa? Belajar Taurat, dengan membaca sisdur, doa bacaan ya, atau dengan memberikan sedekah. Nah, ini latar belakang untuk memahami Matius pasal 5 ayat 20 itu. Ya, ketika mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa, harus ada substitusinya. Walaupun kalau kita bilang substitusinya apa, apple to apple, tidak akan setara. Tapi paling tidak ada yang bisa mereka kerjakan untuk bisa mengganti akan korban penebusan yang harus mereka berikan di bait suci di Yerusalem. Ya, kemudian itulah jadi kebiasaan mereka. Ketika saat itu mereka mulai lagi kembali, kita lihat sejarahnya. Itu konteks pertama, kemudian setelah itu mereka kembali dan membangun bait suci. Mereka bisa berkorban lagi di bait suci. Lalu diperluas oleh Herodes. Nah, pada waktu zaman itu Tuhan Yesus ada dan berkata seperti ini kepada mereka ketika mereka melihat membanggakan akan batu-batu yang indah. Lalu Yesus berkata, dia berkata begini, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan. Dan itu kejadian pada tahun 70. Ketika apa? Ketika Jenderal Titus masuk ke Yerusalem karena ada pemberontakan orang Yahudi pada waktu itu, dan dia menghabisi akan orang-orang di kota Yerusalem. Karena pada waktu itu ada musim atau hari raya Paskah, dan kota Yerusalem ditutup dan dihancurkan. Karena apa? Banyak orang datang dari negara-negara lain berkumpul. Walaupun Yerusalem itu hanya penduduknya 350.000, tetapi karena pada waktu itu ada perayaan, hampir 1 juta, bukan 2 juta, hampir 1 juta penduduk yang dihancurkan, dibunuh. Dan sekali lagi bait suci itu habis, dihancurkan. Bahkan karena para prajurit yang mengejar emas yang di bait suci yang dibakar itu, emasnya masuk ke dalam celah-celah batu. Mereka cungkil batu satu-satu dan mengambil emas-emas itu. Dan hilanglah kesempatan mereka untuk mempersembahkan korban.
Sampai dengan tahun 2024 ini mereka punya doa-doa mereka sampaikan di tembok ratapan, ya, sampai dengan saat ini. Mereka tidak ada bait suci. Nah, untuk itulah semua proses ini membawa kita pada pembacaan ketika kita melihat Yesus dengan murid-murid pada Matius pasal 5 ayat 20 ini. Nah, apa yang menjadi dasar pemikiran, ya? Jadi mereka berpikir begini, bahwa sacrifice means giving up some things for something else. Pengorbanan itu berarti mempersembahkan sesuatu untuk sesuatu yang lain. Mereka cari penggantinya. Sehingga dikatakan bahwa Judaisme mengajarkan bahwa berdoa itu merupakan substitusi, penggantian daripada korban bakaran yang harusnya mereka lakukan di bait suci. Selama masa pembuangan itu terjadi, tetapi konsep berpikir itu sudah ada pada mereka. Ya, ketika konsep itu bertumbuh dalam kehidupan mereka, mereka harus mencari dasarnya. Ya, jadi kalau kita lihat dua bukti itu baru sah bagaimana cara penggantian. Nah, itu mereka lihat dalam Hosea pasal 14 ayat 3. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakan kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan korban, yaitu dalam pengertian korban lembu sembelihan dan pengakuan doa kami. Jadi disubstitusikan melalui ayat ini korban lembu sembelihan itu dengan pengakuan kami atau doa. Jadi mereka diajar untuk berdoa. Kalau kita lihat lagi dalam Mazmur pasal 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi doa dianggap sebagai substitusi korban ketika bait suci itu tidak ada. Nah, ini ada dalam pemikiran mereka. Sehingga ketika kita baca dalam Amsal pasal 21, ya, Amsal pasal 21 ayat 21 dikatakan, siapa mengejar kebenaran, ya, siapa mengejar kebenaran, dalam hal ini sedekah dan kasih, akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan, ya. Di situ kan dikatakan sebagai rodep sedekah vehaset yimsa hayim sedekah vekabot, ya. Jadi mengejar, ya, siapa yang mengejar sedekah itu, ya, dan belas kasihan akan memperoleh apa? Hidup, kebenaran dan kehormatan. Kata yang pertama kita bisa artikan sebagai sedekah, ya, apa yang dilakukan oleh mereka. Sehingga sedekah itu adalah to do the right things, yaitu apa? Derma, amal, charity, alms itu diberikan. Sehingga kalau kita lihat di dalam pembacaan Matius pasal 5 ayat 20 dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, ini terjemahan baru, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dikatakan hidup keagamaan. Coba kalau hidup keagamaan kita lihat, ya, ini adalah 5 Taurat Musa harus dilakukan dengan sepenuhnya, tidak boleh bolong. Apalagi mereka tambahkan dengan 613 mitzvot yang adalah perintah-perintah. Bayangkan 613 itu kalau dilaksanakan, dan kalau satu tidak dilaksanakan bersalah terhadap keseluruhan, Anda bisa bayangkan bagaimana kalau itu diterapkan dalam kehidupan kita. Apakah hidup keagamaan kita ini kalau berpedoman pada hidup keagamaan orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, maka kita tidak akan bisa melakukannya. Sehingga apakah kita sanggup? Saya katakan kita tidak akan sanggup, apalagi dengan kondisi dunia seperti saat ini dengan kemudahan dan sebagainya. Padahal larangan-larangan itu begitu ketat, ya, sehingga makanya dicari substitusi dengan sedekah itu. Jadi Tuhan maksudkan seperti gini, jikalau sedekah pemberianmu kepada orang-orang miskin
orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu itu tidak lebih baik, tidak lebih benar, tidak lebih baik daripada sedekahnya yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Maka apa? Kamu sesungguhnya malu-maluin. Kamu sesungguhnya tidak mencerminkan sebagai murid-muridku, dan kamu tidak layak akan masuk dalam kerajaan surga. Kata-kata ini begitu luar biasa sehingga memberikan kita makna baru dalam kehidupan kita, bahwa sedekah itu penting sekali. Sehingga kalau kita lihat di Israel ada kotak amal begitu, itu tertulis sedekah. Sehingga kita mengerti bagaimana orang-orang yang luar biasa ya di dunia ini yang menjadi filantropi itu adalah orang-orang Yahudi. Karena konsep berpikir mereka, selama tidak ada pengorbanan di bait suci, mereka bersedekah. Itu ada Bill Gates yang memberikan donasi luar biasa, ataupun Mark Zuckerberg ya yang memberikan juga donasi ya. Ini orang-orang Yahudi yang luar biasa. Materi ini saya ambil dari materi daripada Ibu Rita Wahyu ya. Ibu Rita Wahyu sudah saya minta izin, dan saya juga pernah ikut kelasnya Bu Rita Wahyu selama 1 tahun belajar bahasa Ibrani ketika masih pandemi ya, sehingga materi ini bisa saya pakai. Dan kalau kita melihat orang-orang Yahudi seperti itu, sebenarnya ada dasar-dasar yang luar biasa lainnya yang sebenarnya bisa membawa kita untuk mengerti arti sedekah ini. Misalnya dalam Ulangan pada ayat pasal 16 ayat 20, semata-mata keadilan, sedekah, itulah yang harus kau kejar supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan Tuhan kepadamu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, ini dikatakan tentang sedek, tirdot lema antihye. Ya, atau di dalam Septuaginta dikatakan tentang dikaios to dikaion diokse hina sete, supaya kamu hidup ya. Sehingga dua kata ini, sedek dalam bahasa Ibrani artinya kebenaran yang kita lihat dalam bentuk kata sedekah, atau dengan dikai sune ya, sehingga kita bisa mengerti hal ini. Dalam Amsal pasal 10 ayat 2 dikatakan, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran memberi sedekah itu menyelamatkan orang dari maut. Ya, karena dikatakan tentang usedakah. Ya. Nah, saudara, ini banyak juga ayat-ayat lain yang bisa kita lihat. Ya. Nah, kalau kita lihat dari apa yang saya alami tentang 20 sumur yang harus yang saya rindukan untuk terjadi, ya kita doakan semoga kita juga bisa bantu bersedekah nanti pada tahun 2025 atau secepatnya, saya nggak tahu, tapi saya berharap ini bisa secepatnya membantu mereka, karena bulan-bulan ini mereka sudah mulai masuk dalam kondisi kekeringan lagi ya. Dan saya berharap kita bisa memahami ini dulu ya, dan kita akan melanjutkan pada bagian yang ketiga dalam konteks Judeo-Helenistik dan kekinian, yang nanti akan kita lihat bersama bagaimana memahami arti kata sedekah. Saya berharap ini memberkati kita, dan biarlah Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.